Yuk, satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk ibu dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas dengan judul Rancangan Sistem Tanggap Darurat di PT Oceana Sakti Eka Maju, meningkatkan keamanan dan kedisiplinan di lingkungan kerja. Perancangan sistem tanggap darurat berdasarkan SKKNI bidang K3. Jadi secara garis besarnya presentasi ini kita akan membahas terkait dengan hasil evaluasi sistem yang ada, permasalahan yang ditemukan, serta rancangan perbaikan yang disusun berdasarkan elemen kompetensi SKKNI. Boleh di next. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada anggota kelompok dua, yaitu akan membahas tentang merancang sistem tanggap darurat. Yang pertama ada Muhammad Fahmi Ramatullah dengan NIM akhir 75. Yang kedua ada saya sendiri, Haikal Ramadan Diwantoro dengan NIM akhir 103. Dan yang terakhir ada Aaron Mupuni Gultom dengan NIM akhir 119. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang dari tugas yang kita kerjakan, yaitu PT Oceana Sakti Eka Maju merupakan perusahaan yang bergerak di bidang vulkanisir dan produk industri berbahan dasar karet yang memiliki resiko tinggi terhadap bahaya kebakaran akibat penggunaan energi listrik, panas, kimia, dan mekanika dalam proses produksinya. Nah, sistem tanggap darurat menjadi hal penting untuk melindungi keselamatan pekerja, aset perusahaan, serta mencegah kerugian lingkungan dan operasional. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tingkat kesesuaian sistem tanggap darurat yang mencapai 44% dan termasuk kategori kurang karena belum adanya struktur organisasi tanggap darurat, keterbatasan personel terlatih, serta kurangnya dokumentasi pelatihan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa identifikasi potensi bahaya dan sumber daya atau elemen satu, serta perancangan sistem tanggap darurat atau elemen 2 belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem tanggap darurat baru yang memenuhi kriteria unjuk kerja SKKNI untuk meningkatkan kesiapan perusahaan terhadap risiko kebakaran. Boleh di next. Oke, di slide selanjutnya di sini ada eh, dasar perencangan elemen kompetensi SKKNI. Yang pertama itu merencanakan sistem tanggap darurat meliputi identifikasi potensi bahaya dan kebutuhan sumber daya. Yang kedua ada membuat rancangan sistem tanggap darurat di tempat kerja yang mencakup pembentukan tim, penyusunan prosedur, serta penetapan sumber daya. Yang ketiga itu ada meninjau kembali rancangan sistem tanggap darurat melalui komunikasi, evaluasi, dan penyempurnaan dokumen. Dan yang terakhir atau yang keempat itu melaporkan rancangan sistem tanggap darurat dengan menyusun, melaporkan dan mendokumentasi hasil rancangan sesuai dengan prosedur. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada perencanaan sistem tanggap darurat. Yang pertama ada identifikasi potensi darurat. Nah, potensi utama yang teridentifikasi adalah kebakaran yang bersumber dari aktivitas vulkanisir repair ban, serta penggunaan energi listrik, panas, dan bahan kimia dalam proses produksinya. Area dengan resiko tertinggi meliputi kantor dan warehouse atau gudang yang menyimpan bahan dan peralatan mudah terbakar. Yang kedua itu ada identifikasi kebutuhan sumber daya. Nah, sumber daya yang tersedia berupa APAR, namun pemahaman kerja masih terbatas hanya pada cara penggunaannya. Ditemukan pula kekurangan personel dengan keahlian khusus di bidang penanggulangan kebakaran, sehingga diperlukan penambahan tenaga ahli K3 dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin.
Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah yang kedua adalah penetapan sistem tanggap kerja darurat di tempat kerja. Yang pertama itu dilakukan dengan cara merancang sistem sesuai potensi, di mana rancangan sistem tanggap darurat ini dibuat sebagai kegiatan yang terencana, terkoordinir, dan terpadu dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran, di mana rancangannya ini mencakup prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran seperti APAR, hidran, dan alarm darurat agar berfungsi optimal saat keadaan darurat terjadi. Lalu yang kedua itu adalah penetapan sumber daya, di mana penetapan sumber daya ini dilakukan dengan menetapkan peralatan proteksi seperti APAR, hidran, dan alarm di area yang memiliki potensi bahaya tinggi, disertai solusi berupa peninjauan lokasi secara berkala, pelatihan penggunaan peralatan bagi karyawan, serta perawatan rutin agar seluruh peralatan siap digunakan saat keadaan darurat terjadi. Kemudian yang ketiga ada menetapkan tim tanggap darurat, di mana hal ini dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari koordinator, petugas pemadam, evakuasi dan medis, serta disertai solusi berupa pelatihan berkala dan simulasi kebakaran agar meningkatkan koordinasi yang mampu merespon cepat dan efektif sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian maupun material saat keadaan darurat terjadi. Setelah dilakukan pembuatan rancangan, selanjutnya dilakukan kembali peninjauan kembali perancangan sistem kerja darurat. Yang pertama dilakukan komunikasi sistem tanggap darurat. Komunikasi ini dilakukan dengan mensosialisasikan prosedur dan struktur tanggap darurat kepada seluruh karyawan serta berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Pemadam Kebakaran, disertai solusi berupa pelatihan dan simulasi bersama agar tercipta pemahaman yang menyeluruh dengan tujuan meningkatkan respon cepat, mengurangi kepanikan, dan memastikan keselamatan seluruh pekerja saat keadaan darurat terjadi. Lalu yang kedua, penyempurnaan dokumen tanggap darurat, di mana penyempurnaan ini dilaksanakan dengan memperbarui dan menambah isi dokumen seperti struktur organisasi, rencana penanggulangan keadaan darurat, serta materi pelatihan sesuai hasil komunikasi dan evaluasi disertai solusi peninjauan rutin dan pengawasan agar tetap sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan memastikan setiap prosedur ter- terdokumentasi dapat diterapkan secara optimal demi meningkatkan kesiapsiagaan dan keamanan di lingkungan kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada melaporkan hasil perancangan sistem kerja darurat, di mana dalam pelaporan hasil perancangan ini, si hasil penyempurnaan rancangan ini tuh di tanggap darurat ini disusun berdasarkan struktur tim, prosedur, dan program pelatihan. Nah, yang menjadi disusun yang menjadi jadi satu dokumen berupa sistem penanggulangan tanggap darurat kebakaran. Selanjutnya, setelah sistem disusun dalam satu dokumen, dokumen ini setelah lengkap yaitu dilaporkan kepada manajemen PT Oceana Sakti Eka Maju untuk disahkan dan diimplementasikan. Lalu selanjutnya dari seluruh dokumen itu, terutama dokumen pelatihan tanggap darurat atau termasuk silabus-silabusnya, rencana penanggulangan keadaan darurat dan struktur organisasinya ini didokumentasikan secara resmi. Boleh di next? Nah, setelah diresmikan dan didokumentasikan secara resmi, di sini ada hasil checklist pelatihan dan prosedur tanggap darurat yang telah dilakukan oleh PT OSI ini. Yaitu di sini ada checklist pelatihan tanggap darurat di mana ada tiga komponen. Yang pertama ini terdapat penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala. Lalu terdapat program latihan evakuasi kebakaran yang telah sesuai dan yang terakhir yang ketiga ini adanya silabus dan kurikulum pelatihan kebakaran yang ditetapkan untuk pelatihan ini masih kurang sesuai dari hasil implementasi. Terus yang kedua ini ada checklist prosedur tanggap darurat, di mana terdapat prosedur tanggap darurat itu setelah sesuai dengan yang ada. Terus yang kedua terdapat informasi sumber potensi bahaya kebakaran dan pencegahannya itu telah sesuai. Terus minimal memiliki dua petugas pembakaran, penguji metodologi koordinir dan ahli K3 paham penanggulangan kebakaran ini masih tidak sesuai. Dan yang terakhir
terdapat pemeriksaan sesuai pada pemeriksaan dan pelatihan sistem yang telah sesuai. Oke, boleh di next. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga rancangan sistem tanggap darurat ini dapat menjadikan langkah kecil menuju peningkatan keselamatan di tempat kerja. Bukan sekadar kewajiban, tapi tanggung jawab bersama di PT OSI ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya diserahkan kepada Haikal. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk hasil dari tugas menganalisis tangga darurat, perencanaan sistem tanggap darurat di PT Oceana Oceana Sakti Eka Maju. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.